Ada dua aspek kesatuan kita dengan Tuhan. Yang satu adalah kesatuan dalam hayat, dan yang satunya adalah kesatuan dalam kehendak. Kesatuan kita dengan Tuhan di dalam hayat mengacu pada kita menerima hayat Tuhan saat dilahirkan kembali. Seperti Allah hidup melalui Roh Kudus, kita juga selanjutnya hidup melalui Roh Kudus. Ini adalah kesatuan dalam hayat. Kita memiliki hayat yang sama dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dibatin. Yang mengekspresikan hayat ini adalah kehendak. Kesatuan dalam kehendak adalah sesuatu yang terekspresi. Arti dari kesatuan kehendak dengan Tuhan adalah kita memiliki kehendak yang satu dengan Tuhan. Kesatuan hayat dan kesatuan kehendak berhubungan satu sama lain, dan mereka tidak berdiri sendiri. Tetapi saat ini kita hanya akan fokus membicarakan kesatuan kehendak. Kesatuan dalam hayat baru adalah sesuatu yang terjadi seketika, karena hayat yang baru ini merupakan hayat Tuhan. Tuhan memberikan hayatnya kepada kita untuk menggantikan hayat alamiah kita. Akan tetapi dalam hal kesatuan kehendak ada beberapa masalah, dan masalah itu terletak pada kehendak kita. Setelah kelahiran kembali, hari demi hari Tuhan mencari kesatuan antara kehendak kita dengan kehendaknya. Bila kehendak kita tidak sepenuhnya menyatu dengan Tuhan, keselamatan kita belum sepenuhnya tercapai, yang artinya kita belum sepenuhnya selaras dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya menginginkan agar kita menerima hayatnya, tetapi Dia juga mau agar kita menyatu dengannya. Kehendak kita sepenuhnya adalah milik kita. Bila kehendak kita tidak ada di dalam kesatuan dengan kehendak Tuhan, kita tidak berada di dalam kesatuan dengan Tuhan. Bila kita membaca Alkitab dengan seksama, kita akan menemukan prinsip umum tentang dosa. Dosa adalah pemberontakan. Kita binasa karena dosa Adam, dan kita diselamatkan karena ketaatan Kristus. Dulunya kita adalah anak-anak pemberontakan, tetapi Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak ketaatan. Sebenarnya pemberontakan adalah berpihaknya kita terhadap kehendak kita sendiri, sedangkan ketaatan adalah tunduknya kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita agar kita dapat menyangkal kehendak kita, dan kita dapat disatukan dengan kehendaknya. Hari ini, orang percaya sering melakukan kesalahan besar di sini. Mereka berpikir bahwa hidup rohani adalah sekedar kebahagiaan dalam emosi dan pengetahuan di dalam pikiran mereka. Mereka dengan rajin mencari segala macam perasaan dan pengetahuan Alkitab. Mereka berpikir bahwa perkara ini adalah yang paling baik. Pada saat yang sama, mereka melakukan banyak pekerjaan yang baik, yang hebat dan penting, yang sesuai dengan pikiran dan perasaan mereka. Mereka berpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Sedikit yang menyadari bahwa Tuhan tidak memerlukan orang percaya untuk merasa atau memikirkan sesuatu. Tuhan hanya memerlukan kehendak orang-orang percaya untuk bersatu dengan kehendaknya. Tuhan mau melihat orang-orang percaya mencari apa yang dicarinya dan bersedia mengerjakan apa yang dikatakannya. Tanpa orang-orang percaya sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan bersedia menerima seluruh nasihat Tuhan, segala yang mereka sebut hidup rohani itu dangkal. Tidak peduli berapa banyak kekudusan dan sukacita yang mereka rasakan, dan tidak peduli ajaran seperti apa yang mereka dapatkan. Semua penglihatan, mimpi, suara-suara, tanda-tanda, semangat, aktivitas dan jerih lelah adalah sesuatu yang luaran. Bila orang percaya tidak mengarahkan kehendak untuk menggenapkan tujuan Tuhan, segala sesuatu yang lain tidak berguna. Bila kita menjadi satu dengan Tuhan dalam kehendak, kita akan segera berhenti dari semua aktivitas yang berasal dari diri kita sendiri. Hal ini berarti bahwa kita tidak lagi mempunyai tindakan yang independen. Bagi diri kita sendiri, kita telah mati,
dan bagi Tuhan kita hidup. Ini bukan berarti bahwa kita akan bertindak untuk Tuhan menurut cara atau dorongan hati kita. Hal ini berarti bahwa pergerakan kita adalah hasil dari pergerakan Tuhan di dalam kita, dan kita akan terlepas dari semua aktivitas diri alamiah kita. Dengan kata lain, kita telah mengubah titik awal dan titik pusat kita. Sebelumnya, semua pekerjaan kita berpusat pada diri kita, dan semua aktivitas berasal dari diri kita, inisiatif kita sendiri. Sekarang segalanya adalah milik Tuhan. Tuhan tidak menanyakan sifat dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Dia hanya bertanya, siapa yang menjadi inisiatif atas aktivitas-aktivitas itu? Tuhan tidak mempedulikan segala sesuatu yang tidak mutlak bebas dari alamiah. Tidak peduli seberapapun baiknya perkara itu. Tuhan memberkati.